perkenalkan nama saya Safa Salsabila dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2024 kelas Palembang. Jadi tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah pengantar pendidikan dan dosen pengampu Bapak Iqbal Bagian MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Dan di sini saya akan membahas tentang peran pendidikan dalam pembangunan di Indonesia. Jadi jangan lupa nonton video ini sampai habis. Oke, materi yang pertama itu adalah bagaimana peranan pendidikan dalam pembangunan di Indonesia. Yang pertama, meningkatkan sumber daya manusia. Pendidikan bertujuan melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, individu yang terdidik memiliki pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang baik, sehingga siap untuk menghadapi tantangan global. Yang kedua, mendorong inovasi dan pembangunan ekonomi. Pendidikan mempromosikan inovasi dan kemajuan teknologi yang pada gilirannya meningkatkan kemampuan produksi dan daya saing ekonomi. Ketiga, mengembangkan karakter dan moral. Selain fokus pada aspek akademik, pendidikan juga berperan dalam mengembangkan karakter dan moral individu. Hal ini penting untuk menciptakan masyarakat yang takwa, berdisiplin, dan memiliki nilai-nilai sosial yang positif. Yang keempat, meningkatkan partisipasi politik dan sosial. Pendidikan meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi sosial individu. Generasi muda yang terdidiki lebih aktif dalam proses demokrasi dan pelestarian budaya bangsa. Yang terakhir, menciptakan pola pikir inovatif. Melalui pendidikan, orang-orang diajarkan untuk berpikir kritis dan inovatif. Hal ini sangat penting dalam menghadapi tantangan modern dan membangun masa depan yang cerah. Yang kedua, peranan pendidikan dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung pembangunan di Indonesia. Yang pertama, meningkatkan kompetensi dan keterampilan. Pendidikan membekali individu dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan teknis yang dibutuhkan untuk bekerja secara produktif di berbagai sektor. Pendidikan vokasi dan pelatihan kerja dapat menciptakan tenaga kerja yang siap menghadapi kebutuhan pasar tenaga kerja. Yang kedua, membangun karakter dan etika. Pendidikan karakter membantu menciptakan individu yang memiliki nilai-nilai moral, integritas, dan tanggung jawab sosial yang penting untuk keberhasilan pembangunan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan inovasi. Sumber daya manusia yang terdidik cenderung lebih produktif dan mampu menciptakan inovasi di bidang teknologi, ekonomi, dan sosial yang menjadi pendorong utama pembangunan. Selanjutnya, tantangan utama yang dihadapi sektor pendidikan dalam pembangunan di Indonesia. Yang pertama, kesenjangan akses pendidikan. Perbedaan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, terutama di daerah terpencil, terluar, dan tinggal. Kurangnya fasilitas sekolah dan tenaga pendidik di wilayah-wilayah tersebut. Yang kedua, kualitas pendidikan yang belum merata. Timpangan dalam kualitas tenaga pendidik, kurikulum, dan fasilitas antar sekolah. Rendahnya kompetensi sebagian guru akibat minimnya pelatihan dan pengembangan profesional. Yang ketiga, ketidaksesuaian dengan kebutuhan industri. Kurikulum yang seringkali tidak relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan perkembangan teknologi, kurangnya fokus pada pendidikan vokasi dan keterampilan praktis. Dan yang keempat, tingginya angka putus sekolah. Faktor ekonomi yang menyebabkan anak-anak tidak dapat melanjutkan pendidikan. Perkawinan dini dan minimnya kesadaran akan pentingnya pendidikan di beberapa daerah. Sekian video dari saya. Thanks for watching. Dadah!